Kabar terkait comebacknya Advan ke segmen ponsel bukan hanya isampan jempol saja. Menariknya, Advan langsung ngegas dan spesifik menyasar HP gaming kelas menengah dengan Advan X1. Ponsel ini mulai mengudara pada Juni 2025 setelah 3 tahun dari 2022 berhenti memproduksi ponsel dan fokus di laptop dan tablet saja. Advan X1 hadir menawarkan performa yang mumpuni sebagai HP gaming terjangkau berbekal MediaTek Helio G100. Kapasitas memorinya juga lega dan bahkan masih bisa diperluas. Beberapa sektor lain juga tak kalah menarik seperti layar 120Hz, sensor dan konektivitas lengkap hingga storage UFS. Penasaran seperti apa? Berikut kelebihan dan kekurangan Advan X1 yang sudah admin rangkum. Salah satu hal yang mungkin menarik cukup banyak perhatian adalah penggunaan chipset MediaTek Helio G100. Chipset ini menjadi penerus Helio G99 yang menjadi andalan HP di kelas menengah. Bahkan dengan julukan gaming, hanya saja spesifikasi atau kemampuannya memang masih terbilang mirip dengan Helio G99. Penggunaan chipset ini oleh Advan X1 tentu saja menarik, mengingat chipset ini banyak digunakan oleh HP yang tawarkan performa di harga lebih tinggi. Untuk arsitekturnya, Helio G100 dibuat dengan proses fabrikasi 6 nanometer dan 8 inti CPU, meliputi dari 2 core Cortex A76 berkecepatan 2,2 GHz untuk performanya dan 6 core Cortex A55 berkecepatan 2 GHz untuk efisiensi dayanya. Untuk GPU-nya masih menggunakan Mali G57 MP2 dengan frekuensi 1000 MHz. Advan X1 sudah menggunakan storage UFS 2.2. Hal ini menarik mengingat beberapa HP di kelas harganya masih menggunakan eMMC. Sebenarnya UFS ini punya kecepatan lebih baik misalnya ketika membuka aplikasi, booting HP, dan sebagainya. Untuk aktivitasnya, Advan X1 ini menawarkan RAM 8GB LPDDR4X dengan storage 128GB. Tenang, jika masih merasa kurang, ada slot microSD khusus yang bisa dimanfaatkan. Kapasitas memorinya ini bisa diperluas hingga 512GB. Advan X1 memiliki layar berukuran cukup luas yakni 6,78 inci. Menariknya, notch-nya ini sudah menggunakan pansul, tapi desain bezelnya ini belum bisa dikatakan tipis, terutama di bagian dagunya. Jenis panel yang digunakan Advan X1 memang masih IPS LCD, namun resolusinya tajam yakni Full HD+. Aktivitas multimedia seperti menonton, bermain media sosial, atau bermain game pasti sudah cukup puas. Satu hal yang paling saya suka adalah refresh rate-nya yang cukup tinggi yakni di angka 120Hz. Bahkan Advan X1 menawarkan fitur Dynamic Refresh Rate atau pergantian angka secara otomatis. Hal ini bisa meningkatkan tingkat efisiensi dayanya setiap hari. Anda juga bisa mengunci refresh rate-nya di angka 60Hz, 90Hz, atau 120Hz jika diperlukan. Bicara soal konektivitasnya, Advan X1 ini hadir dengan fitur NFC di dalamnya. Sementara untuk sensornya, Anda akan menemukan sensor fingerprint yang terintegrasi dengan tombol power di samping. Selain itu, ada juga gyro hardware yang cukup penting untuk kebutuhan gaming, khususnya untuk game FPS seperti PUBG Mobile. Selain itu, ada juga sensor accelerometer, proximitas, hingga cahaya. Sebagai HP kelas terjangkau, Advan X1 punya baterai yang cukup awet meski dengan kapasitas 5000 mAh. Hal ini lantaran beberapa sektor lainnya yang memang tak boros. Misalnya saja Helio G100 yang punya efisiensi daya tinggi. Selain itu, layarnya memang memiliki refresh rate tinggi yakni 120Hz. Namun ada fitur dynamic yang membuatnya tak selalu berada di angka tertingginya. Hal inilah yang akan meminimalisir penggunaan daya baterai ketika tak dibutuhkan atau layar dalam keadaan diam. Sementara untuk pengisian dayanya, Advan X1 ini mengusung pengisian daya 18W. Bukan angka terbaik memang untuk di kelas harganya, tapi setidaknya Anda bisa menemukan kepala charger di kotak penjualannya. Advan X1 memang memiliki 3 kamera saat dilihat lebih dekat ke bagian modul kameranya. Namun kamera yang berfungsi tetap satu saja yakni kamera utama beresolusi 64 megapiksel. 2 kamera lainnya hanya sebagai pendukung yang tugasnya entah seperti apa. Kamera utama ini hanya didukung dengan fitur autofocus. Meski begitu, kemampuannya terbilang cukup baik untuk pemotretan dengan cahaya yang memadai.
Hal yang sama juga berlaku untuk digital zoom 2 kali yang mampu menjaga detail serta ketajamannya. Untuk perekaman videonya, kualitas yang bisa dicapai adalah 2K. Tak ada opsi 60 fps untuk semua resolusinya, sehingga hanya bisa menggunakan 30 fps saja. Anda juga harus berkompromi jika video terasa berguncang, karena memang ponsel ini tak memiliki stabilisasi apapun di dalamnya. Secara desain, Advan X1 ini sama sekali tak terlihat sebagai HP 1 jutaan. Modul kameranya berbentuk persegi dengan sudut melingkar. Menariknya, modulnya ini tak terlalu menonjol dan cenderung menyatu dengan bodinya. Di dalamnya ada 3 lingkaran berbentuk zigzag yang sebenarnya agak overuse di kelasnya. Advan X1 hadir dengan 2 varian warna menarik, yakni warna putih dan hitam. Material bodinya masih menggunakan plastik dengan finishing glossy. Bicara soal kenyamanan, Advan X1 ini cukup nyaman di genggaman karena ketebalan bodinya cukup tipis, yakni 8 mm dengan bobot 205 gram. Salah satu kekurangan dari Advan X1 adalah kamera depannya yang terkesan biasa saja. Resolusinya hanya ada di 8 megapiksel, sedangkan perekaman videonya hanya sampai 1080p di 30 fps. Selain itu, Advan X1 juga hanya mengandalkan kamera utama. Meski ada 3 kamera, 2 kamera lainnya hanya sebagai kamera AI untuk melengkapi saja. Padahal, jika ada kamera ultrawide akan jauh lebih baik soal kelengkapannya. Kekurangan lainnya dari Advan X1 adalah hanya menggunakan mono speaker. Ponsel ini memiliki 1 lubang atau 1 sumber suara. Untungnya Advan X1 ini masih menyediakan port audio jack 3,5 mm. Hal ini membuat penggunaan earphone kabel jadi lebih mudah dan praktis. Apalagi buat saya yang lebih suka memakai earphone kabel saat bermain game atau menonton karena suaranya lebih dekat. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.